Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini saya siapkan dari kitab 1 Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saudara. Dan saya minta saudara membuka Alkitab, saudara membaca firman Tuhan ini. Ayat renungan kita saya baca dari ayat yang ke-6. Demikian bunyinya saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian pembacaan ini saudara. Topik yang menjadi perenungan kita adalah dunia menyaksikan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila masyarakat sekitar kita ditanya tentang umat Kristen yang hidup di tempat mereka, kira-kira apakah yang akan mereka katakan tentang kehidupan kekristenan itu saudara? Apakah mereka akan mengatakan bahwa mereka mengenali orang Kristen itu karena kasih mereka, atau mereka mengenali orang Kristen itu karena sesuatu hal lain di luar itu saudara? Mungkin banyak jawaban yang kita dapatkan. Dalam perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita membuka hati melihat kenyataan yang memang yang terjadi saat ini, yang sudah banyak membuat orang tersandung untuk mengenal Tuhan. Renungkan dua kisah nyata berikut saudara. Pada suatu kota kecil ada sebuah restoran yang memutuskan untuk mereka menutup restorannya pada hari Minggu malam, yaitu pada saat itu mereka menutup karena mereka karyawannya itu menolak melayani orang-orang Kristen yang mampir untuk makan di restoran itu sepulang dari mengikuti kebaktian malam. Karena restoran itu dekat gereja, biasanya orang Kristen pulang gereja langsung mampir makan di restoran itu. Tetapi karena selama ini karyawannya melihat bahwa orang Kristen itu selalu bersikap kasar, sekalipun mereka pulang gereja, mereka jorok, mereka pelit dan seterusnya, akhirnya mereka memutuskan bahwa setiap minggu malam restoran itu akan tutup. Itu yang pertama. Lalu ada lagi saudara, di kota lain ada seorang manajer sebuah toko yang menjual tiket konser. Dia mengatakan seperti ini, ternyata saudara, bahwa orang-orang yang paling kasar yang pernah dia jumpai ketika membelikan tiket konser adalah yaitu mereka yang justru membeli tiket konser untuk grup musik Kristen. Itu yang dia katakan saudara. Grup musik yang lain tidak seperti itu. Tapi kalau ada konser musik Kristen, orang-orang yang membeli tiket ini biasanya mereka berlaku kasar katanya. Luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari saudara kita merenungkan ini. Mungkin masih banyak lagi kisah tentang orang Kristen yang berperilaku seperti itu. Itu yang kita ingin renungkan. Saya tidak tahu bagaimana saudara menilai ungkapan ini, pendapat ini saudara. Tetapi ini merupakan sebuah kenyataan di mana begitu banyak kehidupan orang Kristen yang sudah menjadi batu sandungan dalam memimpin orang datang kepada Tuhan. Kadangkala saudara kita tidak menyadari bahwa orang-orang yang belum percaya yang ada di sekeliling kita, mereka sedang menyaksikan kehidupan kita. Mereka sedang melihat bagaimana cara hidup kita saudara. Apakah itu mereka tetangga kita? Apakah itu mereka sahabat-sahabat kita? Apakah itu orang-orang lain yang kita jumpai? Mereka semua ini sedang memperhatikan tingkah laku kita. Apalagi ketika kita berkata, mengaku kepada mereka sebagai seorang Kristen. Mereka tahu bahwa kita yang mengaku sebagai orang Kristen itu seharusnya selalu bersikap ramah. Seharusnya kita akan selalu hidup penuh dengan kasih sayang, saudara. Mereka tahu bahwa hidup kita seharusnya mencerminkan kasih,
dan menyerupai Kristus. Itu yang diharapkan oleh orang-orang di sekeliling kita, saudara. Mereka tahu bahwa tidak seharusnya kita menyibukkan diri dengan kepentingan pribadi sehingga kita lalai untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Untuk itu saudaraku, melalui renungan ini, sadarlah saudara, kita perlu mengerti dengan benar supaya sebagai orang Kristen pastikan bahwa orang-orang yang memperhatikan kehidupan kita itu, mereka akan memiliki kerinduan untuk mengenal juru selamat kita Yesus Kristus. Pastikan ketika orang melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, mereka paling tidak memiliki pengakuan bahwa memang benar orang Kristen itu adalah sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Kristus ada di dalam kehidupan kita. Itu saudara. Ingat saudara, tidak ada yang lebih menarik dari kehidupan kita daripada menjadi seperti Kristus. Ketika kita berbicara tentang kekristenan, tidak ada yang lebih menarik daripada itu. Ketika kita mampu menunjukkan kesaksian kita seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kesaksian hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang dikatakan orang tentang kekristenan saudara saat ini. Tetapi dengan renungan ini saudara, kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan supaya kita dan kesaksian hidup kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu penjuru yang menuntun orang bisa mengenal Tuhan, yang menuntun orang datang kepada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan saudara, maka dengan demikian orang akan mengakui Kristus, orang akan percaya kepada Tuhan, dan mereka akan menerima Dia, mengikut Dia, seperti kita juga menjadi pengikutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk merenungkan kebenaran ini dengan benar, untuk mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh menjadi saksi yang bisa mempersaksikan Kristus dengan benar kepada semua orang. Akhirnya saudara, sebagai penutup kita akan berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Buka hatimu, kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat renungan pagi ini. Berkatilah semua umat Tuhan yang mendengarkannya. Jadikan kami menjadi saksi yang menyaksikan Kristus dengan benar lewat kehidupan kami kepada semua orang. Berkati umat Tuhan yang lemah, kuatkan. Yang sakit, hamba doakan. Tuhan jamah ulurkan tangan-Mu. Ada seorang bapa saat ini yang sedang terbaring di rumah sakit Bina Kasih Medan, di ruang ICU, sudah beberapa hari ini dalam keadaan koma Tuhan. Hamba doakan dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, bukakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan yang merindukannya. Yang mencari jodoh Tuhan, bukakan jalan supaya mereka menemukan jodoh mereka dengan benar. Yang merindukan keturunan, hamba doakan berkatilah buah kandungan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan keturunan yang baik. Masih banyak lagi Tuhan, umat Tuhan yang sangat mengharapkan pertolongan-Mu. Berkati mereka di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara. Tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dan bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan selalu siap mendukung saudara dalam doa. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.